Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilah, NIM 20052AF, kelas reguler B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang metode ekstraksi. Ekstraksi adalah proses pemisahan bahan dari campurannya dengan menggunakan pelarut yang sesuai. Pemilihan metode ekstraksi bergantung bahan yang digunakan, misalnya kulit, akar, dan rimpang. Sebaiknya dilakukan dengan cara metode perkolasi. Pertimbangan pemilihan metode ekstraksi didasarkan pada yang pertama, bentuk atau tekstur yang digunakan. Kedua, kandungan air dari bahan yang diekstraksi. Yang ketiga, jenis senyawa yang akan diekstraksi. Dan yang keempat, sifat senyawa yang diekstraksi. Pada sampel simplisia rimpang jahe, dapat digunakan metode perkolasi, yaitu suatu metode ekstraksi dengan menggunakan pelarut yang selalu baru, hingga semua pelarut tertarik dengan sempurna. Umumnya dilakukan pada suhu kamar. Proses keberhasilan ekstraksi dengan cara perkolasi dipengaruhi selektivitas pelarut, kecepatan air pelarut, dan suhunya. Ukuran simplisia tidak boleh terlalu halus karena dapat menyumbat pori-pori saringan perkolator. Pemilihan cairan penyari atau pelarut. Dalam proses ekstraksi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah jenis pelarut yang digunakan. Jenis pelarut berkaitan dengan polaritas dari pelarut tersebut. Senyawa yang memiliki kepolaran yang sama akan lebih mudah tertarik atau terlarut dengan pelarut yang memiliki tingkat kepolaran yang sama. Ada beberapa syarat-syarat pelarut yang ideal untuk ekstraksi, yaitu yang pertama, tidak toksik dan ramah lingkungan. Yang kedua, mampu mengekstrak semua senyawa yang ada dalam simplisia. Yang ketiga, tidak bereaksi dengan senyawa-senyawa dalam simplisia yang diekstrak. Pelarut yang digunakan pada sampel simplisia rimpang jahe dapat berupa pelarut polar, seperti air, metanol, etanol, dan asam asetat. Pelarut polar cenderung universal digunakan karena biasanya walaupun polar, namun tetap dapat menyaring senyawa-senyawa dengan tingkat kepolaran yang lebih rendah. Cara merangkai alat ekstraksi. Pertama, dipasang klem pada statik. Kemudian dimasukkan sekat perpori atau kain pada dasar alat perkolator dan dilapisi menggunakan kertas saring, lalu dipasang atau jepit perkolator pada klemnya. Simplisia rimpang jahe yang sudah ditimbang dimasukkan dalam wadah alat perkolasi hingga berdasar alat perkolator. Kemudian di atas permukaannya dilapisi kembali dengan kertas saring, dengan tujuan agar simplisianya tidak melayang. Tambahkan pelarut dalam perkolator dan diamkan selama 24 jam. Dibuka kerang alat perkolator dan biarkan perkolator mengalir 20 tetes per menit. Prinsip ekstraksi. Prinsip ekstraksi dari metode perkolasi adalah, yaitu serbuk simplisia dimaserasi terlebih dahulu selama 3 jam. Kemudian dipindahkan dalam suatu bejana silinder, yang bagian bawahnya diberi sekat berpori. Cairan penyari dialirkan dari atas ke bawah melalui serbuk tersebut. Cairan penyari akan melarutkan zat aktif sel-sel yang dilalui sampai mencapai keadaan jenuh. Kelebihan dan kekurangan alat ekstraksi. Kelebihan yang pertama yaitu memiliki langkah yang lebih sederhana dibandingkan metode lainnya. Yang kedua, dengan dialiri oleh cairan penyari atau pelarut, sehingga zat seperti mudah terdorong untuk keluar dari sel. Kekurangannya yaitu kontak antara sampel pada tidak merata atau terbatas dibandingkan dengan metode lain, dan pelarut menjadi dingin selama proses perkolasi sehingga tidak melarutkan komponen secara efisien. Kesimpulannya yaitu, ekstraksi adalah proses pemisahan bahan dari campurannya dengan menggunakan bahan bantuan pelarut yang sesuai dengan tujuan menarik semua komponen kimia yang ada dalam simplisia. Simplisia seperti kulit, akar, dan rimpang diekstraksi menggunakan metode perkolasi. Alat yang digunakan pada metode perkolasi disebut dengan perkolator. Jenis pelarut yang digunakan dalam pelarut polar seperti air, metanol, etanol, dan asam asetat.
Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.